Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kasus dari program linier. Perkenalkan, nama anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Niwayan Mirayanti, kemudian Nikade Sina Darmayanti, yang ketiga Nimade Eva Savitri, yang keempat Dewa Ayu Yanis Switya Dewi. Adapun kasusnya yaitu PT Unilever bermaksud membuat dua jenis sabun yaitu sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu, dibutuhkan dua macam zat kimia yaitu A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sama dengan 200 kg dan B sama dengan 300 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kg A dan 6 kg B. Untuk membuat 1 kg sabun batang diperlukan 5 kg A dan 3 kg B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kg sabun bubuk sama dengan $3, sedangkan setiap 1 kg sabun batang sama dengan $2, berapakah kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat? Penyelesaian kasus misalnya, X adalah sabun bubuk, Y adalah sabun batang. Untuk memperoleh fungsi kendala, kita terlebih dahulu membuat tabel kendala. Dalam tabel kendala ini berisi sabun, zat yang dibutuhkan atau zat A dan zat B, di mana sabun ini ada dua macam, yaitu sabun X dan sabun Y. Baik, sabun X membutuhkan 2 kg zat A dan 6 kg zat B, sedangkan sabun Y membutuhkan 5 kg zat A dan 3 kg zat Y. Maka diperoleh fungsi kendala atau batasan, yaitu 2X ditambah 5Y kurang dari 200, yaitu fungsi zat A. 6X ditambah 3Y kurang dari 360, yaitu fungsi zat B. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka keuntungan sabun X adalah 3 dan keuntungan sabun Y adalah 2. Sehingga fungsi tujuan memaksimumkan untung adalah Z atau untung sama dengan 3X ditambah 2Y. Gambar variable area dari fungsi kendala. Kita sudah ketahui fungsi kendalanya yaitu 2X ditambah 5Y kurang dari 200 dan 6X ditambah 3Y kurang dari 360, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka kita hitung terlebih dahulu 2X ditambah 5Y kurang dari 200. Misalkan X sama dengan 0, 2 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 200, 5Y sama dengan 200, Y sama dengan 400. Maka pasangan titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 40. Misalkan Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 200, 2X sama dengan 200 dan X sama dengan 100. Maka pasangan X sama dengan 100 dan Y sama dengan 0. Setelah itu, kita buat grafik terlebih dahulu karena sudah memiliki dua titik pasang. Kita tarik garis, kemudian untuk arsirannya kita buat ke dalam karena 2X ditambah 5Y kurang dari 200 tersebut adalah 0. Maka dari itu kita membuat arsirannya itu ke dalam mengikuti 0,0. Lalu sekarang kita menggambar fungsi yang kedua.
6x plus 3y lebih kecil sama dengan 360. Caranya sama seperti yang tadi, kita cari dulu dua pasangan titik dengan cara memisalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Yang pertama, pasangan titik yang pertama kita cari dengan memisalkan x sama dengan 0. Setelah kita hitung, didapatkanlah y sama dengan 120. Pasangan titik yang pertama menjadi 0,120. Nah, mencari pasangan titik yang kedua, kita misalkan y sama dengan 0. Setelah dihitung, didapatkanlah x sama dengan 60. Jadi, pasangan titik yang kedua kita dapatkan 60,0. Dan sekarang kita gambar visible areanya dengan menggunakan kedua pasangan titik tersebut. Nah, gambarnya seperti itu. Dan daerah area visible yang diarsir itu merupakan visible area fungsi kendala, di mana area yang diarsir itu adalah di sebelah kiri garis garis yang ditarik dari kedua pasangan titik yang tadi. Kenapa daerah yang diarsir ada daerah yang berada di sebelah kiri garis? Karena daerah tersebut menuju ke titik 0,0. Bisa kita buktikan dengan memasukkan 0 pada fungsi kendalanya. Bisa kita hitung, kita masukkan 0 pada x dan y. 6 kali 0, 0, ditambah 3 kali 0, 0. 0 itu memang benar lebih kecil atau sama dengan 360. Jadi areanya adalah yang berada di sebelah kiri garis. Nah, setelah kita dapatkan area dan garis dari kedua fungsi tersebut, sekarang kita gabungkan kedua garis tersebut. Garis yang pertama kita gabungkan dengan garis yang kedua. Lalu kita cari titik-titik perpotongan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua, ditambah dengan fungsi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Sehingga daerah yang mungkin untuk kasus ini kita dapatkan adalah daerah yang berada pada daerah yang diarsir pada gambar. Dan untuk mencari titik optimumnya, kita gunakan titik-titik yang berada di ujung-ujung daerah yang diarsir, yaitu 0,40, 60,0, dan titik perpotongan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua tadi. Nah, untuk titik potongnya itu belum kita ketahui, kita harus cari terlebih dahulu titik potongnya, baru kita bisa membuat baru kita bisa menentukan titik optimumnya. Nah, untuk sekarang kita mencari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi dari kedua fungsi kendala tadi. 2x plus 5y sama dengan 200 dan 6x plus 3y sama dengan 360. Yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 1, agar nanti koefisien dari salah satu variabelnya itu sama. Nah, didapatkan fungsinya 6x plus 15y sama dengan 600 dan 6x plus 3y sama dengan 360. Kita kurangkan, didapatkan 12y sama dengan 240, y sama dengan 20. Nah, sudah kita dapatkan y-nya sama dengan 20. Dan sekarang kita nilai y sama dengan 20 kita substitusikan ke persamaan 2x plus 5y sama dengan 200. Kita substitusikan, didapatkanlah hasilnya x sama dengan 50. Jadi setelah perhitungan tadi kita dapatkan titik potongnya yaitu 50,20. Setelah mendapatkan titik-titik pembatas area visible atau titik utama, selanjutnya kita mencari nilai fungsi tujuan atau fungsi keuntungan, yaitu Z sama dengan 3X ditambah 2Y. Kita ganti X dan Y-nya menjadi titik utama. Titik utama yang pertama yaitu 0,40 menjadi Z sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2 kali 40, maka mendapatkan hasil $80. Titik yang kedua 60,0 menjadi Z sama dengan 3 dikali 60 ditambah 2 kali 0 mendapatkan hasil $180. Kemudian titik yang ketiga yaitu 50,20
menjadi Z sama dengan 3 dikali 50 ditambah 2 kali 20 mendapatkan hasil $190. Jadi nilai keuntungan maksimum adalah dari ketiga titik tersebut adalah $190. Jadi banyaknya sabun yang harus diproduksi adalah 50 kg sabun bubuk dan 20 kg sabun batang, sehingga keuntungan maksimumnya yaitu $190. Baik, sekian penyelesaian soal nomor 2 dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih.